semua, selamat datang di podcast Magang Politik Kelompok 9 yang membawahi pembangunan dan perhubungan nasional. Nah, di sini kita akan membahas terkait bencana banjir bandang di Sumatera tahun 2025 khususnya di Aceh. Untuk membuka, kita perlu tahu dulu nih bagaimana sih kondisi nyata di bencana Aceh kemarin. Di hasil wawancara kita sama korban bencana Aceh, di mana teman politik kita sendiri yaitu Adit bilang kalau penanganan dari pemerintah tuh terasa cukup lambat ya. Bahkan yang lebih banyak kelihatan bantu di awal dan gerak cepat justru NGO dan masyarakat lainnya. Sampai sekarang pun pemulihannya masih belum terlalu kelihatan maksimal. Dia juga cerita ada akses menuju kota yang sampai sekarang belum sepenuhnya dibenerin. Jadi ibunya dia kalau kerja harus nyebrang dulu pakai perahu. Kebetulan akses ke Lok Sumawe itu cuman ada 2 jembatan, sedangkan satu-satunya akses itu putus kemarin karena akibat banjir. Dia juga nyanyiin kenapa sih bencana ini nggak dijadiin bencana nasional, padahal korbannya cukup banyak karena menurut dia kalau statusnya nasional mungkin penanganan dan anggarannya bisa lebih diprioritaskan. Nah, kalau ngomongin penanganan bencana sebesar ini pasti nggak cuma melibatkan satu lembaga aja. Aku lempar dulu ke teman-teman dari Komisi 5 DPR RI, sebenarnya waktu itu pembahasan dan dorongan dari DPR kayak gimana sih? Nah, kalau dilihat dari dorongan Komisi 5 sih sebenarnya concern utama mereka tuh bukan cuma soal penanganan darurat doang sih, tapi gimana pemerintah tuh bisa bikin penanganan pasca bencananya itu jadi lebih realistis gitu. Penanganan bencana tuh bukan cuma jangan sampai cuma fokus cuma kayak bangun jalan atau kayak jembatan lagi gitu, tapi juga bisa benahin akar masalahnya tuh ada di mana. Dan yang menarik tuh Pak Lasarus itu juga dia sempat nyinggung tentang warning system. Jadi katanya tuh kayak ada jeda sekitar 10 jam antara banjir di hulu untuk sampai ke Aceh, tapi masyarakat hilir tuh ternyata nggak dapat warning atau kayak peringatan dini gitu. 10 jam itu waktu yang cukup buat evakuasi kalau emang koordinasi sama sistem informasinya tuh jalan gitu sih. Ya nggak sih, Cep? Iya, bener banget. Nah, kalau dari paparan mitra kerjanya sendiri yang ikut rapat saat itu, sebenarnya mereka tuh nunjukin kalau respons pemerintah tuh udah cukup maksimal dalam menangani bencana ini. Kementerian PU, mereka tuh bilang kalau seluruh jalan dan jembatan nasional yang terdampak itu udah kembali fungsional gitu 100%. Terus mereka juga ngejalanin program padat karya yang melibatkan sekitar 30 juta tenaga kerja lokal buat ngebantu perekonomian masyarakat. Terus kalau dari Komisi 5 sendiri, mereka tuh juga punya kekhawatiran soal efektivitas jangka panjangnya, karena menurut mereka kalau penanganannya itu masih terlalu administratif dan koordinasinya itu masih lambat, maka pemulihan masyarakat itu juga bakal lama. Salah satu mitra kerja Komisi 5 itu kan ada Kementerian Perhubungan. Nah, kebetulan kita juga ada nih teman yang magang di Kementerian Perhubungan. Gimana Kak Kementerian Perhubungan menangani bencana alam ini? Nah, kalau ngomongin soal bencana di Aceh ini juga Kementerian Perhubungan itu nggak hanya berfokus pada penanganan korban aja nih, tapi juga gimana caranya konektivitas transportasi bisa cepat pulih biar masyarakat Aceh ini bisa kembali normal secepat mungkin. Kemenhub dalam menanggapi ini pertama-tama memfokuskan untuk memperbaiki jalan-jalan yang terdampak banjir dan longsor di Aceh. Tantangan terberat ini ada di jalur kereta api dan transportasi darat, di mana total kerusakan itu mencapai sekitar 30 km di puluhan titik. Dalam kondisi darurat ini, Menhub juga melakukan kunjungan langsung ke kota-kota yang terdampak besar gitu, kayak kota Lok Sumawe yang tepatnya rumahnya Adit terdampak itu. Kabar baiknya, bandara dan pelabuhan di sana itu sudah ditetapkan relatif aman dan beroperasi normal, bahkan pelabuhan Singkil di Aceh itu dijadikan sebagai tempat evakuasi warga terdampak sementara. Bahkan bantuan sosial itu juga dikirim melalui metode airdrop yang benar-benar diterjunkan langsung dari udara. Walaupun tanggapan daruratnya itu udah berjalan, ternyata proses pemulihannya sendiri itu juga masih panjang banget. Ngomongin perencanaan pembangunan juga nggak kalah penting nih supaya proses rehabilitasi nggak asal jalan aja. Mungkin aku lempar kali ya ke Niki yang emang udah magang nih di Bappenas. Sebenarnya peran Bappenas dalam pemulihan pasca bencana ini apa sih? Oke, sebenarnya kalau dari Bappenas sendiri lebih ke fokus untuk menyusun arah rehabilitas dan rekonstruksi jangka panjang. Jadi makanya Bappenas itu menyusun induk rehabilitas dan rekonstruksi untuk periode 2026 sampai 2028. Soalnya kalau nggak ada perencanaan yang jelas, program yang dari tiap pemerintah dan lembaga itu bisa saling tumpang tindih dan akhirnya jadi kurang efektif. Bahkan kebutuhan anggarannya juga awalnya tuh sempat diperkirakan sekitar 200 triliun, tapi setelah diverifikasi akhirnya disesuaikan jadi 56 triliun berdasarkan kebutuhan paling prioritas. Menurut Bappenas, sebenarnya tantangan terbesarnya justru ada di koordinasi antara lembaga, karena seringkali masalahnya bukan ada di program tapi pelaksanaannya belum sinkron dan koordinasinya masih kurang maksimal. Nah,
Kalau ngomongin soal anggaran ya, kita kebetulan tuh juga ada yang magang nih di Komisi 11 teman-teman. Emang lagi ngurusnya tuh terkait soal anggaran. Nah, gimana sih di Komisi 11 menanggapi bencana alam ini? Nah, kita kan dari tadi udah ngeliat nih kayak program-program tiap kementerian, tiap aksi-aksi nyata pemerintah mau lakuin tuh gimana. Nah, tapi kan kita masih bertanya-tanya, anggarannya tuh gimana sih? Nah, jadi di Komisi 11 itu kita tuh terfokuskan tentang bagaimana program ini tuh berjalan sesuai gitu. Jadi betul ngurusin anggaran, ngobrol sama Kementerian Keuangan, Bappenas, BI, OJK dan lain-lain untuk nentuin skala pemulihan ekonomi setelah bencana. Pemerintah udah mengumumkan bahwa ada pemulihan dana yaitu sebesar 75 triliun nih yang dikeluarkan, dan cairnya itu tuh nggak sekali, bertahap, yaitu 3 kali di tahun 2026, 2027 dan 2028. Menko juga udah menjelaskan bahwa anggaran ini tuh dialirin lewat beberapa jalur, yaitu ada yang lewat BNPB dan ada yang lewat transfer ke daerah, dan ada juga bentuk proyek pemulihan di kementerian-kementerian. DPR udah mengeluarkan dana untuk BNPB yang ditambahkan sekitar 4 triliunan gitu. Di diskusi ini sebenarnya kelihatan banget kalau penanganan bencana itu susah, dan bukan cuma soal bantuan turun cepat atau enggak kan, tapi juga soal gimana sih koordinasi lembaga-lembaga pemerintah itu bisa efektif gitu di lapangan. Nah, semoga kedepannya koordinasi pemerintah dalam penanganan bencana itu bisa lebih cepat, lebih terintegrasi, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terdampak. Thank you guys udah ngobrol bareng sama kita hari ini. Terima kasih. Bye.